Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan hadis an Anasin dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala, masuk, nakhlan, ke kebun kurma li Bani Najjar, milik Bani Najjar. Fasami'a, maka beliau mendengar sautan, satu suara. Fafazi'a, maka ya beliau terkejut, tiba-tiba ada suara tanpa rupa. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ashabu hadhil quburi, penghuni kuburan ini siapa, kata Nabi. Karena Nabi mendengar suara di dalam kuburan itu. Man ashabu hadhil quburi, siapa penghuni kuburan-kuburan ini, kata Nabi. Kok saya dengar suara teriakannya kalau bahasa kita. Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nasun matu fil jahiliyah, penghuni kuburan ini adalah orang-orang yang mati di waktu atau di masa jahiliyah. Bisa juga diartikan nasun matu fil jahiliyah, ini orang-orang yang mati dalam keadaan masih jahiliyah. Faqala, maka
bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ta'awwadu billahi min adzabil qabri. Ta'awwadu, berlindunglah kalian semua billahi kepada Allah min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Kita diperintah oleh Nabi untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur dan fitnah dajjal. Kadang orang bertanya, kan mungkin pas dajjal keluar kita udah mati, Ustaz. Kok pakai berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal itu bagaimana? Nanti di jilid 2 itu, di kitab ini jilid 2. Ya kira-kira 20 tahun lagi lah. Karena ngaji kan sebulan sekali. Jadi makanya saya tarik sekarang, karena kan saya sudah selesai kitab ini, sudah selesai. Jadi saya terangkan. Jadi di jilid 2 nanti itu ada bab tentang dajjal. Jadi Nabi itu membahasakan ada istilah dajjal, ada dajjalun. Jadi ada dajjal, ada dajjalun. Dajjal ya dajjal asli itu, sama dajjalun para dajjal. Nah, ini ada yang mengatakan kalau yang ini sudah keluar dari sekarang sistem dajjal. Kalau dajjalnya mungkin belum keluar, tapi sistem dajjal atau dajjalun itu, dajjal dan seterusnya itu sudah ada dari sekarang. Makanya berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Dajjalnya belum metu, tapi sistem dajjalnya sudah jadi. Yang pertama, yang kedua, sistem dajjal itu sistem membolak-balik fakta nih. Nah, kan kalau bahasanya Nabi, surganya dajjal itu kan neraka. Nerakanya dajjal itu justru surga. Airnya itu api, api itu justru air. Terus dibolak-balik lah istilahnya gitu. Nah, terus diantara keramatnya dajjal itu dalam hadis Sahih Muslim, diantaranya keramat itu kesaktiannya dajjal, maksudnya bukan karomah ya, tapi kesaktiannya dajjal, istidraj ya. Kesaktiannya dajjal itu diantaranya adalah menghidupkan yang sudah mati. Makanya gelarnya Al-Masih itu sama dengan gelarnya Nabi Isa. Cuma kalau Nabi Isa itu Al-Masih dalam arti yang jujur, yang kalau di antara mukjizat beliau bisa menghidupkan yang mati juga dengan izin Allah tentunya. Nah, kesaktian dajjal itu di antaranya itu. Nah, ngerinya kan dajjal nyamperin kuburan kita tuh, kita dihidupkan kan ya repot. Boleh penggawean. Makanya berlindung dari fitnah dajjal. Allah Akbar. Di samping memang biar kita nggak terkecoh dengan tipu daya dajjalun itu, dajjajil itu, sistem dajjal itu. Makanya kita itu dalam Islam kan diajari untuk fokus pada apa, bukan siapa. Apa yang benar dan apa yang salah. Bukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kita diperintah untuk lebih fokus kepada apa yang benar dan apa yang salah. Karena kalau kita fokus pada apa yang benar dan apa yang salah, nanti kita tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kalau kita fokus pada siapa, lupa akan apa, itu kita akan kehilangan substansi dan esensi. Kalau bahasa sederhananya, undur maqil wala tandur mangqal. Perhatikan apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Ya, dan kita, saya ulang tadi, diperintah untuk lebih fokus kepada apa yang benar, apa yang salah, dan bukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena kalau kita bicara siapa, dinamis. Tapi kalau apa, itu nilai. Nah, makanya dalam satu makalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kenalilah kebenaran itu, nanti kamu akan tahu siapa yang benar. Kenalilah kesalahan itu, nanti kamu akan tahu siapa yang salah. Itu seperti itu. Nah, kalau kita punya prinsip ini, insya Allah kita nggak akan mudah terkecoh oleh fitnah akhir zaman, terutama fitnah dajjal atau fitnah dajjalun tadi itu.
fitnatud dajjalin ya. Insyaallah kita terselamatkan. Kenapa? Karena kita bukan fokus pada siapa, tapi fokus kepada apa yang salah, apa yang benar. Itu seperti itu. Karena sekarang itu apa saja bisa dikesankan. Jadi apa saja itu bisa dikesankan. Dikesankan baik bisa, dikesankan jahat juga bisa. Makanya kita paham akan nilai, fokus pada apa dan bukan kepada siapa. Pun lanjut. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa mimma dzaka ya Rasulullah?" Kenapa mesti begitu wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, "Innal mu'mina idza wudi'a fi qabrihi atahu malakun." Sesungguhnya seorang mukmin apabila diletakkan dalam kuburnya, maka akan datang kepadanya satu malaikat. Fayaqulu lahu, maka berkatalah malaikat itu kepada si mukmin yang diletakkan dalam kuburannya tadi, "Ma kunta ta'bud?" Apa yang kamu sembah? Fa in hadahullah, maka apabila Allah memberinya petunjuk, qala, si mukmin tadi berkata, "Untu a'budullah." Adalah aku menyembah Allah. Hadis ini sahih. Ini hadis Abi Dawud, hadis nomor 4751. Ini hadisnya sahih. Jadi yang saya maksud, saya sampaikan ini biar Anda enggak bertanya-tanya dari awal, ini sahih apa enggak sahih ini hadisnya. Kalau jenengan kita baca Sunan Abi Dawud, di Muqaddimah Sunan Abi Dawud itu Abi Dawud ngasih catatan begini di Muqaddimah itu. Kalau bahasa kita gini, pokoknya semua hadis dalam kitab ini yang tidak saya komentari aman gitu. Jadi jangan kalau baca hadis dari Abi Dawud gak ada komentar apapun dari beliau, aman hadisnya. Jadi minimal hasan, minimal. Saya ulangi, jangan kok baca hadis riwayat Abi Dawud nggak ngasih komentar apa-apa, berarti hadis itu aman. Karena di muqaddimah beliau ngasih jaminan. Pokoknya dalam kitab saya ini yang tidak saya komentari hadisnya aman. Katakan itu rumusnya itu. Pun kalau dikomentari tergantung komentarnya. Itu seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa orang baru bisa jawab kalau diberi petunjuk oleh Allah. Makanya jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah tentang nama ihdinas siratal mustaqim. Makanya ada kata para ulama, orang itu selagi masih baca Al-Fatihah, setan itu putus asa sebenarnya. Selagi orang itu baca Al-Fatihah, setan itu putus asa sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Buh, yuk kok ceritanya sebengkok-bengkoknya ya biidznillah ya balik mana. Asal kita rajin dan bersungguh-sungguh dalam membaca suratul Fatihah, entah di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu penjelasan sebenarnya para ulama itu. Orang itu kalau masih rajin baca Al-Fatihah, setan itu sebenarnya putus asa. Karena buh ya apa ceritanya balik, karena dapat petunjuk dari Allah tadi itu, dan potensi selamat di akhirat nanti. Dalam hadis Sahih Muslim pernah ini mafhum riwayat, pernah Nabi itu ngobrol bersama malaikat Jibril. Di tengah-tengah ngobrol itu ada suara gaduh di langit. Malaikat Jibril melihat ke atas, Nabi melihat ke atas, kata Nabi, "Ada apa Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Ini sekelompok malaikat yang belum pernah turun ke bumi sekarang melalui pintu yang belum pernah dibuka sebelumnya." Ternyata rombongan malaikat itu menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para malaikat ini, "Kami membawa dua cahaya, dan dua cahaya ini tidak pernah diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Dan dua cahaya ini tidak pernah diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Dan siapa yang berdoa dengan dua cahaya ini, doanya dikabulkan oleh Allah."
Apa dua cahaya itu? Pertama suratul Fatihah. Yang kedua akhir surah Al-Baqarah. Pertama apa? Suratul Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. Itu kalau berdoa dengan dua cahaya ini, doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Dan kita tahu dalam hadis qudsi, ketika kita baca Fatihah, saat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja. Maka kalau kita berdoa pakai suratul Fatihah itu sunnah, karena hadis Sahih Muslim tadi itu seperti itu. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari, ketika ada kepala suku yang kena sengat kalajengking, ada yang mengatakan digigit ular, banyak kena racun binatang berbisa, itu diruqyah oleh para sahabat dengan suratul Fatihah, dan qaddarallah sembuh. Dan hal itu diceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Aukamakol, dari mana kalian tahu kalau suratul Fatihah itu ruqyah, kata Nabi. Jadi suratul Fatihah itu juga apa? Di samping doa juga apa? Ruqyah. Orang sakit bacakan suratul Fatihah itu ya sunnah kalau merujuk kepada hadis Sahih Bukhari. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, kalau jenengan punya kitab Ad-Da' wa Dawa, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, salah satu murid kinasih Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah, di dalam kitab itu beliau cerita beliau dalam kitab itu. Apa kata beliau? Saya pernah di Mekah sakit, kata beliau. Saya pernah di Mekah itu sakit, kata beliau. Tidak nemu obat, tidak nemu tabib juga, kata beliau. Tidak ketemu obat, tidak ketemu tabib, tidak ketemu dokter lah kalau bahasa kita. Akhirnya kata beliau, saya ruqyah diri saya saat sakit itu dengan suratul Fatihah. Jadi beliau meruqyah dirinya dengan suratul Fatihah. Itu adalah kitab Ad-Da' wa Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Diruqyah dengan suratul Fatihah. Dan qaddarallah sembuh. Qaddarallah sembuh. Itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Ada di situ. Allah. Dan saya mungkin pernah cerita apa enggak di sini, di Jogja itu ada namanya Dokter Dedot namanya. Nah, beliau itu sedang menangani pasien demam berdarah. Nah, perkembangan pasien itu tidak sesuai dengan buku besar ilmu kedokteran. Agak panik juga beliau, akhirnya telepon seorang kiai, bilang, "Niki pripun kiai?" Kata beliau, "Coba bacakan suratul Fatihah." Maka kemudian beliau menemui ibunya si anak yang sakit itu, ditanya, "Ibu muslim atau bukan?" Kata si anak ini, kata si ibunya, "Saya muslim." "Bu, kita tetap obati ya, tapi tolong ibu bacakan Al-Fatihah untuk anak ibu. Doakan anak ibu dengan suratul Fatihah." Qaddarallah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di samping kita datang ke dokter, kita berobat, nah itu bagus sekali untuk apa? Meruqyah diri sendiri maupun orang lain dengan membaca suratul Fatihah. Di samping hadis Sahih Muslim tadi, siapa yang berdoa dengan dua cahaya ini, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Fatihah itu ada ihdinas syiratal mustaqim. Itu yang buat setan putus asa. Dalam pengertian enggak akan bisa menyesatkan orang yang rajin membaca suratul Fatihah, entah di dalam sholat maupun di luar sholat, asal kita sungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata kuncinya petunjuk tadi. Di samping jangan sampai kita ini lupa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, agar supaya nanti sebelum wafat dijaga iman Islam kita, sehingga wafat dalam keadaan husnul khatimah, syahid di jalan Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah saat di barzah bisa menjawab pertanyaan kubur itu.
karena mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Fayuqalu, maka dikatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini? Fayaqulu, maka dia berkata, karena dia seorang mukmin, dia bisa jawab. Apa katanya? Huwa abdullahi wa rasuluh, yang beliau ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Fama yus'alu an syai'in ghairuha, maka kalau ini bisa jawab, dia menyembah hanya kepada Allah dan bisa mengatakan bahwa yang ditanya tadi adalah hamba dan utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini, fama yus'alu an syai'in ghairuha, maka yang bersangkutan tidak tanya lagi yang lain, udah dianggap lulus. 2 pertanyaan lancar jawabnya, tidak ditanya yang lain, sudah dianggap lulus. Ya, kalau ujian skripsi itu kan ditanya 1-2 pertanyaan oleh dosen penguji, kok kelihatannya dia menguasai materi, kata dosen, lulus saya, cukup. Tidak tanya yang lainnya, kenapa? Karena dianggap sudah menguasai materi. Itu seperti itu. Fayantaliqu bihi ila baitin kana lahu finnar, maka dia pun, malaikat tadi membawa orang tadi ke satu rumah yang tadinya rumah itu akan dihuni oleh orang yang mati tadi itu, di neraka. Fayuqalu, maka dikatakan lahu kepada orang yang beriman tadi, hadza baituka kana finnar, ini sebenarnya rumah kamu di neraka sebenarnya. Walakinallaha asamaka wa rahimaka fa abdalaka baitan fil jannah, tetapi Allah melindungimu, Allah merahmatimu, dan Allah menggantikan untukmu rumah di surga. Nah, jadi janjane omahmu iki neraka iki janjane. Cuman karena janjane sebenarnya, cuman karena kamu lulus pertanyaan kubur, Allah ganti, Allah lindungi kamu, Allah rahmati kamu, dan Allah ganti untukmu rumah di surga. Pertama, perlindungan dari Allah. Jadi kita dilindungi dari rumah yang di neraka itu, diganti rumah di surga itu pertama karena apa? Karena perlindungan dari Allah. Makanya kita diperintah berlindung kepada Allah dari azab kubur, dari azab neraka. Kita diperintah oleh Allah berlindung kepada Allah dari azab kubur, dari azab neraka, supaya kita dilindungi oleh Allah. Ini dalam konteks kubur tadi, yang kalau kita sebelum salam saat tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil wa min syarri fitnatil masih wa min syarri fitnatil masih wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal itu. Jadi kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur, dari siksa neraka. Kalau tentang siksa neraka itu, kan siksa kubur ini hadisnya. Kalau kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur, kita dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Kalau kita berlindung dari siksa neraka, Allah akan lindungi kita dari siksa api neraka. Dalam hadis Sahih Muslim, hadis pembahasan tentang akhirat ya, itu ada satu kejadian, kata Nabi Aukamakal, ini mafhum riwayat ya. Ada seseorang itu di mahkamah Allah diputuskan masuk neraka. Jadi orang ini diputuskan masuk neraka, ini ada dalam Sahih Muslim, bab tentang akhir zaman. Begitu diputus masuk neraka, ketika yang bersangkutan akan dimasukkan ke neraka, neraka nggak mau terima. Coba bayangkan, hadisnya Sahih Muslim. Kalau saya nggak salah di bab neraka bisa bicara, di pembahasan tentang neraka yang bisa bicara itu dicemplungkan ke neraka itu, neraka nggak mau terima. Kalau bahasa kita ini mafhum riwayat, kata malaikat yang mau memasukkan dia ke neraka itu nanya,
Kenapa kamu nggak mau terima orang ini? Orang ini mau dimasukkan ke neraka, nerakanya nggak mau terima. Kenapa kamu nggak mau terima orang ini? Apa kata neraka dalam hadis Sahih Muslim itu? Apa makal? Bagaimana saya terima orang ini? Orang ini pernah berdoa kepada Allah agar dilindungi oleh Allah dari siksa saya, dan doanya dikabulkan oleh Allah. Saya nggak berani terima orang ini. Kata neraka gitu, saya nggak berani terima orang ini karena orang ini telah berlindung kepada Allah dari siksa saya. Lalu bagaimana saya mau terima orang ini? Wah, akhirnya malaikat kepotoan, kalau bahasa kita kepotoan itu. Iya gitu terus. Kalau bahasa kita akhirnya lapor sama Allah, dan Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu. Kata Allah, bebaskan dari api neraka. Jadi orang ini akhirnya nggak jadi masuk neraka, jadinya masuk surga gara-gara pernah berdoa kepada Allah, dilindungi, mohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka, dan doanya Allah kabulkan. Makanya kalau berdoa waqina adzabannar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, itu kata para ulama yang serius, kata para ulama. Bahkan harus lebih serius daripada minta surga, kata para ulama gitu. Mohon perlindungan kepada Allah dari api neraka itu harus lebih serius daripada sekedar minta surga. Kenapa? Kata para ulama, seorang muslim masuk surganya pasti. Seorang muslim itu masuk surganya pasti. Tapi tidak semuanya pasti selamat dari siksa api neraka. Kalau masuk surganya mesti, tapi tidak semuanya mesti selamat dari siksa api neraka. Makanya mohon kepada Allah perlindungan dari api neraka itu harus lebih serius. Dan itu kalau dikabulkan oleh Allah, dan semoga Allah kabulkan untuk kita, amin insyaallah. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim itu neraka nggak mau terima orang itu. Neraka itu nggak mau terima. Allahu Akbar. Semoga Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Maka kalau habis salat subuh, habis salat maghrib, Allahumma ajirni minan nar. Kalau habis maghrib, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali itu. Enggak hafal Ustaz? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sing serius ini, saya serius. Wa qina adzabannar yang serius. Allah. Ya kalau kita udah doa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sebelum mati, ya mosok enggak ada yang nyangkut satupun. Insyaallah ada lah, insyaallah nggih. Insyaallah ada yang nyangkut ada. Makanya mohon sama Allah. Kalau sampai kita mohon pada Allah berlindung dari siksa neraka dan Allah kabulkan, insyaallah bahkan neraka enggak mau terima kita. Jadi kita berdoa pada Allah semoga Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Pun lanjut. Makanya ini saya ulang, dilindungi oleh Allah. Yang kedua dirahmati oleh Allah. Yang kedua dirahmati oleh Allah. Berarti apa? Pandai-pandailah kita ini beramal dengan amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Itu yang kedua. Karena dengan rahmat Allah ini kita selamat dari siksa neraka. Pandai-pandailah beramal dengan amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Rahmat Allah itu mengalahkan apa? Murkanya. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah tetapkan atas dirinya rahmah, sifat rahmah. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, andaikan seseorang itu berbuat sesuatu yang mendatangkan murka Allah dan bersamaan dengannya dia berbuat sesuatu yang mendatangkan rahmat Allah, yang dimenangkan rahmat Allah. Saya ulang, ada seseorang berbuat dengan sesuatu yang mendatangkan murka Allah, tapi bersamaan dengan itu dia berbuat sesuatu yang mendatangkan rahmat Allah, yang dimenangkan rahmat Allah. Contoh, ada orang berbuat dosa. Perbuatan dosa mendatangkan murka Allah.
Tapi segera dia susul dengan taubat. Bersamaan dengan kemungkaran yang dilakukan itu, dia taubat. Dia segera minta ampun pada Allah. Turun rahmat. Mana yang dimenangkan? Rahmat. Contoh konkretnya dalam Al-Quran, kisah umatnya Nabi Yunus alaihissalam. Kisah umatnya Nabi Yunus alaihissalam. Umatnya Nabi Yunus alaihissalam itu pada hari di mana azab akan turun, mereka tobat dan Allah batalkan azab itu. Di hari di mana azab akan turun, mereka bertobat. Seketika Allah batalkan azab itu turun untuk kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus nih, saya tadi ngomong Nabi siapa? Nabi Yunus, tampaknya saya salah nyebut Nabi Nuh, Nabi Yunus. Itu persis di hari di mana azab mau turun, mereka tobat dan azab Allah cancel, Allah batalkan, nggak jadi. Maka pandai-pandailah berbuat sesuatu yang mengundang rahmat Allah. Di antara sebab azab Allah tidak akan turun adalah kalau kita rajin beristighfar. Itu di Al-Anfal itu ada nih. Dan di antara sebab seseorang itu tidak akan diazab oleh Allah kalau kita pandai bersyukur di An-Nisa. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian selagi kalian mau bersyukur dan beriman. Dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian fa'abdalaka, diganti oleh Allah neraka dengan surga, murka dengan ampunan, murka dengan rahmat. Sebab digantinya ini biasanya diantaranya karena taubat. Digantinya keburukan dengan kebaikan, kehinaan dengan kemuliaan, dosa dengan pahala, dosa dengan ampunan, biasanya ini karena taubat. Al-Furqan ayat 70 itu. Detailnya dari 68, 69, 70. Itu tentang 3 dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Itu tentang 3 dosa besar sekaligus. Tentang 3 dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Dalam ayat itu, kalau tidak bertaubat, Allah ancam dengan kehinaan. Tapi kalau taubat, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Kalau tobat begitu, Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan. Termasuk yang tadinya masuk neraka nggak jadi masuk surga. Nah, itu illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Paham nggih insyaallah nggih? Itu di antaranya. Fayaqulu, maka berkatalah si mukmin tadi. Si mukmin tadi ngomong. Apa kata si mukmin? Da'uni hatta adhaba fa ubashiru ahli. Da'uni, tinggalkan saya, kata malaikat. Biarkan saya hatta adhaba, hingga saya akan pergi fa ubashiru ahli, dan akan saya beri kabar keluarga saya. Seorang mukmin, ini hadisnya sahih riwayat Abi Dawud, saya ulangi. Ini bukan takhayul, bukan hurafat. Nabi yang bercerita ini. Nabi yang mengabarkan kepada kita bahwa si mayit, si mukmin tadi, begitu lulus pertanyaan kubur dan dikabarkan masuk surga dan diberitahu tempatnya di surga, apa kata dia? Biarkan saya mau pulang. Saya mau ngabari keluarga saya. Itu kalau diizinkan, itu ini kuburan pulang semua itu. Mau ngasih tahu bahwa di alam barzah itu awena. Kalau kuburnya seperti yang digambarkan dalam hadis ini. Semoga kita termasuk yang ini ya, amin insyaallah, yang dibahagiakan oleh Allah. Wah, akhirnya pengen balik ke dunia.
pengen ngabari keluarganya bahwa surga itu napa enak. Ya, barzah itu enak. Barzahnya orang yang akan masuk surga itu enak. Fayuqallahu, maka dikatakan kepadanya, uskun, wis meneng. Oh, jangan pulang. Nah, kalau pulang nanti repot. Ya, kalau diizinkan pulang semua repot. Lagi pula kalau pulang nanti medeni ya. Bagi sebagian orang. Wa innal kafiru, dan sungguhnya seorang kafir, idza wudi'a fi qabri, apabila diletakkan dalam kuburnya, atahu malakun, datang kepadanya satu malaikat, fayantahiruhu, dibentak si kafir tadi oleh malaikat tadi. Wa yaqulu, dan dia berkata, ma kunta ta'bud, apa yang kamu sembah? Kata malaikat tadi. Fa yaqulu, maka berkata si kafir tadi, la adri, saya tidak tahu. Kuntu aqulu kama yaqulun nas, aku hanya bisa berkata sebagaimana orang mengatakan. Karena dia tidak menyembah Allah dengan baik dan benar, maka dia tidak bisa menjawab siapa yang dia sembah. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan kubur itu jawabannya nggak bisa dihafalkan, nggak bisa nyontek, nggak bisa. Tapi refleksi dari amal kita. Jadi kalau kita di dunia hanya menyembah Allah dengan baik dan benar, insya Allah dan semoga kita bisa jawab dengan baik dan benar. Tapi kalau kita tidak menyembah hanya kepada Allah dengan baik dan benar, sebagaimana si kafir dalam hadis ini, na'udzubillah min syarri dzalik, tidak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Karena pertanyaan kubur refleksi dari amal kita semasa hidup. Allahu Akbar. Fayudrabu bimaqariqa min hadidin, maka si kafir tadi dipukul dengan aneka penggada yang terbuat dari besi, baina udunaihi, di antara kedua telinganya. Fayasfihu sayhatan yasma'uha al-khalqu ghairu tsaqalain, maka dia pun berteriak dengan satu teriakan yang bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Nah, jin dan manusia, dua jenis makhluk yang tidak Allah izinkan mendengar teriakan orang yang sudah mati. Di kitab ini ada satu riwayat yang Nabi bersabda begini, kalaulah bukan karena khawatir kalian tidak mau mengurusi jenazah saudara kalian, ini saya akan mohon kepada Allah agar kalian bisa mendengar suara ratapan atau tangisan orang yang mati. Tapi Nabi tidak mau, karena Nabi khawatir kalau kita mendengar tangisan orang yang mati, tangisan orang yang ada di kubur, itu nanti kita nggak tahan untuk merawat jenazah saudara kita. Karena begitu mau kita rawat jenazahnya, kayak nangisnya itu sangat memilukan hati. Nangisnya itu sangat memilukan hati. Makanya Nabi nggak mau mohon kepada Allah agar kita bisa mendengarkan itu. Bahkan beliau menyabdakan dalam kitab ini, ya, disabdakan okamakal, andaikan binatang itu paham dengan teriakan atau suara orang yang rintihan suara orang yang sudah mati itu, niscaya kita tidak akan pernah mendapati binatang yang gemuk. Kenapa? Karena semua binatang nggak enak makan semua. Kalau dia paham dengan apa yang dia dengar dari rintihan orang-orang yang sudah mati itu. Cuma karena mereka nggak dengar, alhamdulillah kita masih bisa makan sapi gemuk, kambing gemuk, dan macam-macam. Allah, ini hadisnya Sahih riwayat Abi Dawud, hadis nomor 4751. Wa kharraja Abu Dawud, dan telah meriwayatkan hadis siapa Abi Dawud aidan juga anil Bara' dari Al Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ini juga sahih ya, yang berikut ini hadis Abi Dawud juga, hadisnya nomor 4753, hadisnya sahih juga ini. Qala, beliau berkata, kharajna, kami keluar ma'a Rasulillah, bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi janazatin, dalam menghadiri pemakaman fi janazati rajulin, dalam mendatangi pemakaman jenazahnya seorang lelaki minal ansor, dari kalangan ansor.
Fantahaina ilal qabri, maka kami pun sampai ke kuburan. Walamma yulhadu, maka ketika digali lahatnya, lahat itu kalau ada dinding kubur di bagian arah kiblat di Krowoi itu namanya lahat namanya. Fajalasa, maka duduk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajalasa, kami pun duduk haulau sekitar beliau, ka'annama ala ru'usina thair, seolah-olah di atas kepala kita ada burung. Jadi saking heningnya Nabi duduk, suasana hening. Wa fiyadihi, dan di tangan beliau udun, ada setangkai kayu, yang kutubihi fil ard, yang beliau pukul-pukulkan ke bumi. Farafa'a rasahu, maka beliau pun mengangkat kepalanya, mengangkat sirah beliau. Faqala, maka beliau bersabda, ista'idhu billahi min adabil qabri, kata Nabi, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Beliau ucapkan itu marrataini, 2 kali, atau salasan, atau 3 kali. Qala, Nabi bersabda, wa innahu la yasma'u khafaqani alihim idza wallaw mudbirin hina yuqal lahu man rabbuka. Wa innahu, sungguhnya orang yang mati itu la yasma'u, pastilah dia mendengar, khafaqani alihim, suara sendal orang yang takziah, idza wallaw mudbirin, ketika mereka mulai pulang pergi, mulai pulang beranjak pergi. Hina yuqalu lahu, ketika yang bersangkutan mulai ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu. Jadi ketika ada orang takziah mengantar jenazah sampai ke pemakaman, ketika satu persatu orang mulai pergi, orang yang mati itu mendengar suara sendal orang yang pergi itu, dan saat itu yang bersangkutan mulai ditanya, man rabbuka. Itulah dalam hadis Sahih Muslim, hadis nomor 121, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu mengatakan, nanti kalau kalian memakamkan saya, jangan langsung ditinggal ya, kata beliau. Temani saya sekira binatang disembelih dan dibagikan ontanya, karena keberadaan kalian itu menenteramkan saya. Itu kata beliau. Ya tentu kita di situ jangan cuma diam aja. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, entah itu tasbih, entah itu takbir, kemarin kita bahas ya hadisnya ya, entah itu tahlil. Malah kalau saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, kalau kata Imam Syafi'i, yang ngomong Imam Nawawi itu, beliau mengatakan kalau Syafi'i, berkata Syafi'i, dibacakan Al-Quran. Itu seperti itu ya, jadi pokoknya jangan diem gitulah, semua dungakno ta apa, diwacakno apa ta napa. Nah itu selama kita berada di situ, itu menenteramkan si mayit. Nah ini kita wasiatkan kepada keluarga kita, nak, nanti kalau bapak mati jangan langsung ditinggal ya, kancanono, temani bapak, doakan bapak, zikir, nah, supaya bapak bisa tenang menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Itu hadis Sahih Muslim, hadis nomor 121, wasiatnya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Kalau kemarin hadis yang kita bahas, hadisnya ada yang mengatakan hasan, bahkan ada yang mengatakan sahih. Ada riwayat Hanad ibn As-Sirri rahimahullah, ada hadisnya riwayat Ahmad. Nabi memperbanyak baca tasbih, takbir, dan tahlil. Itu diulang-ulang untuk melapangkan kubur yang bersangkutan. Kalau yang versi Ahmad, takbir dan tasbih. Kalau Hanad ibn As-Sirri, tahlil, takbir, dan tasbih. Itu yang diulang-ulang untuk supaya kuburnya dilapangkan oleh Allah. Dan mohonkan kepada Allah agar jenazah ini diberi tasbih, keteguhan jiwa untuk menjawab pertanyaan kubur itu. Wa man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Karena ini orang Islam, jawabnya lancar. Dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian fayaqulu ma hadza,
Maaf, man rabbuka tadi, man rabbuka siapa Tuhanmu, siapa apa agamamu dan siapa nabimu. Qala Nabi bersabda wa yatihi malakani fajisanihi fayaqulani lahu dan seterusnya itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Panjang hadisnya ini. Monggo silakan yang mau tanya. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, saya mau menanyakan tentang apakah ada asbabun nuzul tentang surat Al-Mulk itu bisa membantu kehidupan kita di alam barzah. Pak Ustaz, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu di permulaan pembahasan tentang surah Al-Mulk. Itu Ibnu Katsir ngutip satu riwayat. Riwayatnya riwayat At-Tirmidzi. Kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif, lemah. Tapi kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Imam At-Tirmidzi itu salah satu murid terbaik Imam Bukhari. Gelarnya Al-Hakim. Kalau Ibnu Katsir gelarnya Al-Hafidh. Al-Hafidh itu kira-kira hafal 100.000 hadis. Kalau Al-Hakim itu rata-rata hafal 300.000 hadis. Jadi Imam At-Tirmidzi itu gelarnya Al-Hakim. Nah, itu beliau mengatakan hadisnya ini hasan kata Imam At-Tirmidzi. Kalau Ibnu Katsir mengatakan hadisnya lemah. Berarti masih ada yang menghasankan hadisnya. Nabi cerita dalam Ibnu Katsir itu Nabi bercerita kalau dikutip oleh Ibnu Katsir itu Nabi bercerita gini. Sebelum kalian kata Nabi kepada para sahabat, sebelum kalian ada orang yang meninggal dunia. Dia didatangi oleh 2 malaikat. Nabi sebutkan sifatnya, serem pokoknya malaikat itu. Dia didatangi 2 malaikat. Nabi menyebut namanya Munkar dan Nakir. Tiba-tiba malaikat ini dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, kalau bahasa kita ini mafhum riwayat. Jangan sentuh orang ini. Di dalam diri orang ini ada saya, kata surah Al-Mulk. Berarti ini kemungkinan dia rajin baca sampai hafal. Rajin baca surah Al-Mulk sampai hafal. Jangan sentuh orang ini. Di dalam diri orang ini ada saya, kata surah Al-Mulk. Ini mafhum riwayat ya. Nanti baca sendiri detailnya, baca sendiri. Apa kata Munkar Nakir? Saya utusan Allah. Apa kata surah Al-Mulk? Saya firman Allah. Kuat-kuatan. Yang satu ngomong apa? Saya utusan Allah. Yang satu ngomong saya firman Allah. Berhadapan dengan firman Allah. Kata malaikat Munkar Nakir. Kalau bahasa kita, nggih pun monggo jenengan mawon. Kalau bahasa kita, di hadisnya enggak kita amat itu modifikasi. Tapi ini mafhum riwayat. Nggih pun monggo jenengan mawon. Akhirnya malaikat Munkar Nakir enggak jadi nanyain orang ini. Karena dikawal oleh surah Al-Mulk itu. Makanya di antara keutamaan surah Al-Mulk adalah bebas fitnah kubur, bebas pertanyaan kubur, termasuk berarti bebas adab kubur. Ada hadis yang lain mengatakan ada 30 ayat, siapa membacanya maka dia akan selamat dari fitnah kubur dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Yang lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin minum dulu nggih. Ustaz, tadi disebutkan bahwa dalam bacaan Al-Fatihah saat kita membaca ya karena kedua ya nasta'in itu kita diperintahkan untuk bisa berdoa sesuatu hal terkait dengan Betul. Yang saya ingin tanyakan itu caranya seperti apa? Apakah kita bisa mengucapkan secara batin atau seperti apa? Dan berapa lama jedanya terus menyambung ke ayat berikutnya? Kemudian
Kemudian yang kedua terkait dengan doa yang diawali dan diakhiri dengan bacaan Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah, itu dibaca di awal kita mau berdoa atau di akhir setelah kita berdoa. Kemudian yang ketiga terkait dengan fenomena di suatu halaqah atau di suatu majelis, ada ustadz mengajak berdoa bersama-sama, tapi ada beberapa jamaah yang tidak, sholat pengamatan saya kayak tidak ikut berdoa. Jamaah yang lain pada mengandaskan tangan, tapi ada sebagian yang tidak. Bahkan saya melihat kecenderungannya tidak berdoa. Nah, ini status orang ini dalam taklim atau dalam balaqah itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau di dalam sholat tidak boleh jedah ya. Fatihah itu rukun dalam sholat, tidak boleh jedah. Kalau jedah tidak sah. Jadi rukun bacaan Al-Fatihah itu rukun dalam sholat, bacanya nggak boleh jedah. Ya kalau jenengan pas iya karena butuh wa iya karena saya kok diem sejenak berdoa tidak boleh, batal sholatnya. Kalau untuk dalam sholat, maksudnya Fatihahnya berarti dianggap tidak dibaca itu, karena syarat sahnya Fatihah sebagai rukun itu harus al-muwalah, lanjut, tidak dijedah. Tapi kalau di luar sholat dijedah boleh, tidak apa-apa. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, doa dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, doa dulu sama Allah. Boleh tidak apa? Kalau di luar sholat boleh, tidak ada masalah. Minta apa terserah, minta apa itu terserah. Nah, kalau dalam sholat gimana? Kalau dalam sholat itu, kalau saya ya, jangan boleh tiru, boleh tidak, terserah. Kan antara ada dan iqamah kan bisa ada doa itu. Saya doa yang banyak sama Allah. Pas sholat nanti, pas baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang tadi ya Allah, ihdinas siratal, dalam hati tapi yang tadi ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya tanpa kita ngomong gitu pun Allah Maha tahu sebenarnya. Cuman itu kan bahasa administrasi lah. Kalau bahasanya para ulama itu qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidul li biftiqari. Ya saya tahu tanpa saya menyebut pun Allah sudah tahu kebutuhan saya, tapi saya sengaja tetap mohon pada Allah untuk menyadarkan betapa saya ini butuh kepada Allah. Nah, jadi kalau saya biasanya gitu kalau dalam salat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang tadi ya Allah dalam hati gitu. Tadi sehingga tidak ada putus, langsung tetap terus baca Fatihah. Ihdina. Dan lagi pula ijabah itu rentangnya dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin. Itu rentangnya. Jadi agak panjang juga. Adegan kita sambil batin mohon pada Allah itu bisa, tidak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau dalam sholat ada aturan jangan dijedah. Kalau di luar sholat dijedah tidak ada masalah. Di mana sebaiknya dibaca? Kalau untuk Fatihah itu Fatihah sama akhir surah Al-Baqarah itu di mana aja sih terserah. Cuman ada beberapa ulama kita itu bacanya di awal. Tapi ada beberapa yang baca di akhir. Sebenarnya kalau dibaca di akhir itu kurang cocok sebenarnya. Kenapa? Karena Fatihah itu kan pembuka. Nah, kalau di akhir kok ditutup, kalau dibuka terus ditutup tapi kok dibuka. Ada yang begitu. Tapi kalau bagi saya sih di mana aja, karena tidak ada aturan khusus sih yang saya tahu. Jadi bebas mau di awal doa, di akhir doa monggo terserah. Silakan saja. Nah, ya cuman pesannya kan gini nih, kalau kita merujuk pada hadis Sahih Muslim tadi, dalam berdoa itu jangan lupakan Fatihah. Dalam berdoa itu jangan lupakan akhir surah Al-Baqarah. Karena ini dua cahaya. Hadisnya Sahih Muslim tadi ya, yang belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan siapa yang berdoa dengan dua ini, Allah kabulkan doanya. Makanya kita mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh dengan dua cahaya ini. Saya ulang, ini hadisnya Sahih Muslim. Yang pertama ngaten nggih. Yang kedua, saya baca satu hadis yang dikomentari oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Mujma'uz Zawaid. Kata beliau gini, komentari hadis yang akan saya baca ini. Hadis ini rawinya thiqah, semuanya thiqah. Thiqah itu kuat hafalannya, adil orangnya, baik orangnya. Maksudnya ini hadisnya sahih. Rawinya rawi sahih itu thiqah. Kecuali Ibnu Luhai'ah kata beliau.
Ibnu Luhai'ah, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan kata saya, hasanul hadis, hadisnya hasan. Ibnu Luhai'ah itu rawi hadis yang bukunya itu terbakar, kitab-kitabnya terbakar. Dulu ketika beliau masih bukunya lengkap, hadisnya dinyatakan sahih atau hasan tadi itu. Tapi begitu bukunya terbakar, beliau dianggap berubah hafalannya. Makanya kalau ada orang ngomong Ibnu Luhai'ah, kalau dikatakan hasanul hadis, berarti beliau pas menceritakan hadis itu di periode di mana bukunya masih lengkap. Nah, sementara kalau ada yang mengatakan beliau ini mudallis, hilang lemah riwayatnya, berarti riwayat itu disampaikan ketika beliau bukunya sudah terbakar. Itu yang saya tahu begitu. Ya kayak Ustadz kan bukan ahli hadis, ahli hadis gitu ya. Jadi begitu HP-nya baterainya habis, bingung hadisnya ngomong apa. Nah, beliau jenis yang begitu. Tapi ini kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Mujma'uz Zawaid, hasanul hadis, hadisnya hasan. Berarti hadis ini minimal hasan hadis ini. Hadis yang akan saya baca ini minimal nomor hasan. Berarti apa Nabi bersabda dalam hadis itu? Kata Nabi Okamaqal, majtama'a qaumun muslimuna yad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa stajaballahu du'aahum. Tidaklah berkumpul satu kaum yang beragama Islam, kata Nabi Okamaqal, yang satu berdoa, yang lain mengaminkan, kecuali doanya Allah kabulkan. Hadisnya minimal hasan, kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Mujma'uz Zawaid. Tidaklah berkumpul satu kaum yang beragama Islam, yang satu berdoa, yang lain tidak, yang lain mengaminkan, kecuali doanya pasti Allah kabulkan. Kalau kita merujuk pada hadis ini, berarti kalau ada orang yang berdoa, sunnah kita mengaminkan, sunnah, dan sunnahnya doa mengangkat tangan. Hadisnya sahih mutawatir, hadisnya sahih mutawatir. Tidak kurang dari 50 orang sahabat yang berkatakan hadis tentang ini. Ada yang mengatakan 39 sahabat. Kata Ibnu Abbas, Nabi menghadapkan tangannya di hadapan wajahnya begini, sunnah. Ini sebenarnya yang saya pahami gitu. Nah, maka kalau ada orang berdoa, kita mengaminkan, sunnah hukumnya. Angkat tangan juga sunnah hukumnya. Itu kalau Bapak nanya ke saya. Nah, itu hadisnya. Kalau kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Mujma'uz Zawaid, hadisnya minimal hasan lah kalau bahasa kita. Itu yang saya pahami ya. Nah, adapun yang nggak mau berdoa, ya mungkin beliau punya argumentasi yang lain mungkin. Nah, kita hormati saja, kita hormati saja. Mungkin punya pendapat yang lain mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau karena jangan nanya ke saya, jawaban saya itu tadi. Cuman kalau saya pribadi kadang memimpin doa, ada beberapa yang tidak angkat tangan, tidak mengaminkan, saya tidak tersinggung. Secara pribadi, kenapa? Mungkin beliau punya argumentasi yang lain yang kita tidak tahu. Masing-masing punya hujahnya sendiri-sendiri. Cuman maksud saya bagi yang berdoa itu juga ada dalilnya, bukan tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Baik. Mau yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Cukup nggih? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.